Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 21 Februari, kita udah dapat data soal suku bunga utama kredit untuk Cina. Ternyata mengalami tren sideways ya, atau trennya tidak naik, tidak turun. Suku bunga saat ini masih di kisaran 3,65%, teman-teman, untuk China, dan market Amerika kemarin day off atau libur. Kalau kita lihat dari news yang lain, itu ada perusahaan dari Cina ya, perusahaan teknologi Cina. Ini namanya Tencent dan juga ByteDance itu berencana untuk cut untuk metaverse division mereka. Jadi ini mungkin menjadi menjadi hal yang sangat wajar karena untuk develop metaverse itu ternyata membutuhkan dana yang sangat besar, teman-teman. Dan dua perusahaan ini itu nggak sanggup buat melanjutkan proyek ini karena memang boros sekali ya, boros sekali, dan juga dengan kepastian hasil yang mungkin tidak sebesar yang mereka pikirkan. Jadi akhirnya dua perusahaan besar ini cut sekitar 300 employees, dan ini berarti bahwa divisi untuk metaverse ini bakalan lebih sedikit orang di sana, dan juga kedepannya mungkin berpeluang buat dihapuskan. Jadi ini negatif buat metaverse. Ya, tapi perusahaan ini butuh buat survive dalam kondisi yang seperti saat ini. Dikala memang ya semuanya serba sulit ya, teman-teman. Terus hari ini ada berita apa aja? Kalau kita lihat sih di sini ada PMI komposit untuk Inggris, kemudian juga ada indeks manajer pembelian PMI untuk manufacture di Inggris juga, terus juga akan ada penjualan rumah lama untuk Amerika Serikat. Akhirnya Amerika buka lagi marketnya ya setelah kemarin dia libur. Mungkin market akan sedikit lebih bergairah untuk hari ini. Kita lihat dari berita yang lain juga, ini ada soal China Mortgage. Em, yang akhirnya China Mortgage itu hipotek atau utang jangka panjang ya, berhubungan sama properti lah biasanya. Ini di-cut, teman. Jadi biaya untuk mengambil KPR jangka panjang di sana itu dipotong. Tapi mereka itu berusaha buat menagih hutang itu lebih cepat atau bayarnya lebih cepat. Ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dari China sendiri untuk menghidupkan kembali dunia properti di China. China adalah salah satu negara yang mana properti itu menjadi komoditas yang sangat-sangat paling tinggi menyumbang PDB. Salah satu komoditas atau apa ya? Salah satu investasi yang paling tinggi menyumbang PDB di China. Itu mungkin sekitaran 30-40%-an. Dan ya sekarang mereka berusaha buat menurunkan karena memang kemarin setelah pandemi itu kan orang-orang juga nggak bisa kerja ya, karena di sana itu di beberapa negara bagian, di beberapa provinsi itu mengalami lockdown, teman-teman, sehingga ekonomi nggak jalan. Orang-orang yang kemarin KPR di bank itu juga nggak bisa bayar. Akibatnya apa? Bank kesulitan likuidasi. Ya, jadi ini ya sebuah proyek yang sangat-sangat complicated, bagaimana banyak sektor terlibat. Jadi kebijakan China ini diharapkan bisa menghidupkan kembali untuk uh, gairah properti di sana. Kita akan lihat seperti apa nanti kelanjutan daripada ya ini ya, kasus dari China ini. Itu dari beberapa data China. Terus PMI juga udah. Dari news yang lain, ini ada H.C. Powell. Dia adalah seorang CEO dari Kraken atau co-founder dari Kraken ya. Dia ini nge-tweet kemarin, teman-teman. Saya punya teori. Regulator membiarkan orang jahat menjadi besar dan meledak karena itu sesuai dengan agenda mereka. Satu, menghancurkan modal sumber daya di ekosistem kripto. Dua, bakar uang, cegah adopsi. Tiga, berikan perlindungan udara untuk menyerang aktor yang baik. Orang jahat sebenarnya ada di pihak orang-orang baik adalah musuh. Jadi dia ini kayak nyindir setelah kemarin Kraken itu kena masalah dari SEC. Jadi pihak yang baik itu menurut H.C. Powell itu adalah mereka, dan orang yang jahat tentunya adalah SEC, teman-teman. Jadi sindiran ini dilontarkan karena Kraken sendiri itu berusaha buat develop untuk ekosistem dari kripto. Tapi kenapa mereka dijegal nih oleh regulator?
Terus Binance ini beritanya baru 16 Februari, agak telat ya gue dapat beritanya, tapi ini masih cenderung baru lah. Binance diperkirakan bakalan bayar denda ke regulator Amerika Serikat. Binance mengharapkan untuk bayar denda dalam rangka menyelesaikan investigasi dari regulator Amerika Serikat. Pihak Binance mengklaim bahwa mereka bekerja sama untuk mengisi celah upaya kepatuhan awal, tetapi masih bertahap. Regulator Amerika Serikat akan mengenakan denda atas perilaku Binance di masa lalu. Jadi ini beritanya soal kecurigaan daripada kemarin ya, kasusnya dulu itu soal Binance yang menjadi tempat pencucian uang. Jadi ini bukan kasusnya Paxos. Pihak Binance mengklaim bahwa mereka bekerja sama untuk mengisi celah dalam upaya kepatuhan awal, tetapi masih bertahap dengan regulator Amerika Serikat akan mengenakan denda atas perilaku Binance di masa lalu. Jadi ini kasusnya yang kemarin, yang dulu. Terus dari berita yang lain, modular blockchain should be the next hot crypto market trend. Jadi modular crypto ini kita sempat sedikit ulas lah soal modular crypto. Jadi teman-teman bisa kunjungi YouTube aku, itu aku bahas modular crypto dan juga Polkadot sih waktu itu. Itu kurang lebih 1 hari 2 hari yang kemarin. Jadi intinya modular crypto itu adalah sebuah blok yang mana dia itu terdiri dari 3 komponen utama yang dipecah-pecah, sehingga em, untuk mengatasi masalah scalability itu bisa teratasi dengan adanya blockchain modular ini. Contoh yang menggunakan blockchain ini adalah Ethereum. Ethereum itu awalnya dia adalah tipenya monolitik block, tapi sekarang dia udah transform ke modular blockchain, sehingga ini menyebabkan Ethereum punya beberapa layer kedua, Matic, terus OP ya, Optimism itu juga termasuk bagian daripada layer kedua daripada Ethereum, which is itu fungsinya untuk meningkatkan scalabilitas. Jadi ini Ethereum Bridge. Ini beberapa proyek yang ada yang bergerak di atas dari blockchain Ethereum, BSC, AnySwap Bridge, terus juga ada Boba Network, Phantom Swap, kemudian Moondriver, Near Rainbow, Optimism, Polygon, ya semacam-macam itulah. Itu adalah layer-layer di atas daripada Ethereum, dan ini menarik buat teman-teman pantau proyek-proyek yang bergerak di atas atau yang menjadi layer kedua atau bahkan yang menjadi layer satunya juga. Ethereum boleh dipantau. Terus Polkadot ini juga dia salah satu ya. Polkadot modular blockchain, terus Atom boleh teman-teman pantau juga. Terus ya Thornchain atau Rune teman-teman boleh dipantau juga. Yang lain itu bisa layer zero, terus Celestia ini dibahas di YouTube channel RR ya, Republik Rupiah. Teman-teman juga boleh dapetin analisanya di sana. Itu terus China only public blockchain Conflux sudah naik sekitar 1.300% di tahun 2023. Ini keren. Ini keren ya. Di saat kripto pada mix semua market, ini ada kripto yang naiknya sangat signifikan. Jadi di sini dikatakan bahwa Conflux price itu naik 26 Januari itu dalam 2 hari aja udah naiknya signifikan. Ini dikarenakan karena Conflux Network itu berpartner dengan Little Red Books teman-teman, Cina platform sosial media platform, untuk menawarkan atau untuk memberikan service soal NFT di sana. Selain itu juga Conflux ini ternyata diam-diam sudah melakukan partnership juga dengan China Telkom Development. Jadi ini sangat-sangat cepat ya untuk perubahan daripada transformasi kerjasama itu dilakukan. Kemudian juga mereka juga bekerjasama dengan Worldwide Gold Trend, itu dapat skor yang berpeluang bakalan masih tetap naik. Jadi ini juga berita soal bagaimana Conflux Foundation itu melakukan burning teman-teman sebesar 500 million CFX untuk tokennya.
sehingga ya harganya melonjak sangat signifikan. Itu dari beberapa news. Kita akan lihat pergerakan market seperti apa. Kita akan mulai dulu dari indeks dolar. Hari ini mix market ya, indeks dolar pun cenderung agak turun. Sayang sekali indeks dolar nggak naik sangat signifikan. Dia justru malah santai-santai aja teman-teman. Jadi sekarang posisinya lagi di kisaran 103,8. Kita ongoing untuk menjelang FOMC meeting di bulan um, Maret nanti, which is sangat penting buat kita lihat ke depannya. Terus juga dari posisi emas ini agak turun hari ini. Terus S&P 500 juga mengalami tren koreksi kembali di hari ini ya. Ya market cukup mix lah teman-teman. Bitcoin mengejutkan, kemarin dia balik lagi ke kisaran 25.000. Jadi setelah kemarin kita closing dengan posisi yang sebenarnya nggak terlalu baik buat Bitcoin closing hanya di kisaran 24.200, which is sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi ya oke lah, hari ini kita melihat kenaikan yang sangat signifikan terhadap Bitcoin, balik lagi ke 24.700 di harga saat ini. Berarti teman-teman, buyers masih sangat kuat untuk Bitcoin. Dominasi buyers itu masih sangat dominan. Dan kalau menurut saya sendiri, tren ini masih bisa dibilang bullish jangka pendek ya. Bullish jangka pendek. Kita belum melihat adanya pelemahan yang terjadi pada market ya kemarin hari Minggu dan juga Sabtu karena weekend. Kita wajar hal tersebut terjadi, tapi memang ada perubahan pergerakan yang sangat signifikan itu di awal perdagangan kemarin. Setelah closing time frame weekly, pergerakan Bitcoin cenderung impulsif untuk turun ya, drop bahkan teman-teman sampai 23.800 dia drop. Terus Bitcoin berhasil recover lagi dengan cepat dengan volume dan juga posisi dari whales yang masih stay di market. Berarti saat ini posisinya Bitcoin udah 3 kali ketahan di sini teman-teman, di level 25.000 ya, 25.000 ini 3 kali menahan Bitcoin sementara ini. Dan Bitcoin masih dalam proses koreksi yang bisa terjadi. Ada potensial bullish yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, yaitu kalau kita lihat di sini masih ada possibility buat Bitcoin membentuk ascending triangle. Hati-hati buat yang pasang short, market benar-benar sangat anomali kalau menurut saya. Pertama, pertimbangannya adalah indeks dolar yang mestinya punya momentum buat naik, ternyata tidak terlalu signifikan untuk kenaikannya. Indeks dolar tidak impulsif dalam tren penguatan, meskipun sebenarnya masih ada peluang, dan kita akan lihat hari ini seperti apa pergerakan dari indeks dolar. Nah, pelemahan indeks dolar ini mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk Bitcoin dan kawan-kawan ke depan untuk kembali mengalami tren penguatan. Kita nggak tahu apakah ini beneran bakalan terjadi, tapi let's say kalau Bitcoin breakout, maka dia akan menuju level resistance berikutnya di atas, yakni di kisaran 27.200. Itu adalah level yang bisa teman-teman cermati kalau Bitcoin berhasil breakout dari 25.200. Oke, ini ada skenario bullish yang mungkin bisa terjadi pada Bitcoin. Jadi silakan teman-teman yang hari ini trading bisa dipantau seperti apa. Ya, karena kalau kita melihat daripada pergerakan Bitcoin ini cenderung sangat-sangat impulsif untuk tren penguatan. Tapi kita juga harus tetap waspada dengan adanya possibility untuk triple top. Kemarin teman-teman banyak yang curiga, wah Bitcoin ini berpeluang double top. Double top ketika dia ngetes 25.200 dua kali Bitcoin kena reject. Dan ini sebenarnya proses koreksi yang mungkin sangat-sangat flat teman-teman buat Bitcoin. Buat saya Bitcoin masih harus kita cermati. Ini tren masih belum jelas kalau menurut saya. Dan ada possibility Bitcoin buat naik seperti yang kita bahas tadi. Dan untuk saat ini kita juga masih melihat potensi terjadi triple top di sini. Jadi ada 3 kali rejection yang terjadi di 25.000 teman-teman. Jangan-jangan Bitcoin nggak naik lagi, tapi ini merupakan fase distribusi. Nah itu yang kita harus waspadai. Jadi apapun posisi kalian, mungkin jangan terlalu confident dulu untuk saat ini. Kita cari level-level konfirmasi buat Bitcoin ke depannya. Kalau untuk
triple top berarti kita harus lihat Bitcoin ini, bentar, di sini nggak ada ya. Jadi kalau kalau kita andaikan ini adalah triple top, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa melihat potensi daripada Bitcoin ini mestinya turun dari trendline ini. Ini adalah trendline yang harus kita waspadai teman-teman, yaitu di kisaran harga 24.000. Kalau Bitcoin gagal untuk mempertahankan 24.000, katakanlah sebelum closing time frame daily hari ini, Bitcoin bakalan drop, turun. Ya ini misalkan ya, misalkan dia drop dan dia tidak bisa mempertahankan 24.000, maka itu sign buat Bitcoin untuk turun. Berarti proses yang terjadi saat ini akan masuk fase koreksi yang terbentuk dari posisi triple top. Untuk potensinya Bitcoin bisa sampai mana, kita bisa tarik dari sini. Maka target berikutnya Bitcoin berpeluang buat turun sampai kisaran 22.500 something. Mungkin di posisi saat itu kita bakalan melihat Bitcoin kesentuh level EMA 200 di sini. Ini kan EMA 200-nya udah mulai naik nih. Kemungkinan ketika EMA 200-nya itu sudah berada di posisi 22.500, ini bakalan menjadi level support yang cukup menarik buat kita perhatikan. Jadi itu ada dua kemungkinan yang mungkin tercipta di market. Jadi ya itulah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi nggak lama-lama, dan kita akan lihat analisa berikutnya di esok hari. Aku juga akan update selalu di komunitas Telegram. Buat teman-teman yang belum join, bisa join ya. Di sini aku update setiap hari juga kok untuk prosesnya, seperti apa Bitcoin. Dan ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.